Selamat pagi Bu Kopi dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Eufemia Griselda 2017-7002, Francisca Foresti 2017-716, Olivia Cesarani 2017-719, Natalia Gemala Ekasari 2017-730, dan Feni Margareta 2017-745. Pada hari ini, kami ingin mempresentasikan chapter 10 mengenai expenses. Pertama-tama, saya Eufemia Griselda akan membahas LO1 Expenses Define. Seperti yang kita tahu bahwa beban berhubungan dengan penurunan nilai perusahaan. Biaya yang timbul dalam kegiatan sehari-hari meliputi biaya pokok penjualan, upah, dan juga penyusutan. Beban tersebut biasanya dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas, persediaan, dan juga aktiva tetap. Dalam kerangka kerja paragraf 70, beban didefinisikan sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva, atau dapat juga timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban mencakup kerugian serta biaya yang timbul dalam rangka kegiatan normal entitas. Kerugian dapat muncul atau juga bisa tidak muncul dalam suatu kegiatan normal entitas. Namun, kerangka kerja menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi dan karena itu tidak berbeda dari sifat dasar beban itu sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai suatu elemen yang terpisah. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara biaya dan kerugian yang terjadi di dalam dan di luar kegiatan, biasanya dengan mengkategorikan item sebagai normal atau luar biasa extraordinary dalam laporan laba rugi. Praktik ini tidak diizinkan dalam IAS 1 atau AASB 101 penyajian laporan keuangan. Dalam paragraf 85 menyatakan bahwa suatu entitas tidak boleh menyajikan pos-pos pendapatan atau pengeluaran sebagai pos-pos luar biasa dan menekankan pada definisi framework yang mencakup semuanya. Pandangan yang diwakili dalam IASB atau kerangka AASB berbeda dari yang dikategorikan atau ditetapkan promulgated oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan FASB atau pembuat standar akuntansi Amerika Serikat. Konsep pernyataan nomor 6 ayat 68 step 9 membedakan antara biaya dan juga kerugian. Kemudian yang terakhir adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi periferal atau insidental dan dari kegiatan lain yang mungkin lebih besar di luar kendali perusahaan. Perbedaan yang dikeluarkan oleh FASB antara pengeluaran dan kerugian tampaknya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu berguna. Tetapi perbedaan antara kerangka kerja FASB dan IASB akan menjadi bahan diskusi ketika Dewan berusaha untuk menyatukan kerangka kerja dan standar yang akan diberlakukan. Selanjutnya adalah change in asset and liabilities. Pendapatan dan beban berhubungan secara langsung dengan aspek nilai aset dan liabilitas. Berdasarkan sifatnya, pendapatan dan beban terjadi karena beberapa peristiwa, diantaranya peningkatan nilai kewajiban atau bisa juga dari penurunan nilai aset dalam suatu operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aset dan penurunan kewajiban mungkin sulit untuk diamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan suatu entitas, sehingga definisi kerangka mengacu pada arus keluar atau depletion aset atau timbulnya suatu kewajiban. Definisi kerangka ini tidak merujuk pada hubungan beban dengan pendapatan, meskipun keduanya didefinisikan
dalam hal manfaat ekonomi yang akan terjadi di masa depan. Meskipun pendapatan dan pengeluaran terjadi ketika perusahaan melakukan kegiatan yang akan menghasilkan laba, lebih baik untuk mengkorelasikan pendapatan dengan peristiwa aktual produksi dan penjualan untuk menghubungkan biaya dengan penggunaan barang atau jasa untuk mendukung peristiwa yang terjadi. Definisi dalam kerangka kerja ini berkisar pada manfaat ekonomi masa depan, sehingga memastikan konsistensinya menggunakan definisi aset sebagai suatu titik acuan. Kemudian adalah expenses and cost. Kerangka ini menjelaskan bahwa penggunaan aset memerlukan biaya dari entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh suatu layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Misalnya saja jika seorang karyawan memberikan layanan tanpa bayaran, mungkin karyawan tersebut bisa mendapatkan sebuah pengalaman. Tetapi tentu saja perusahaan tidak boleh mencatat hal ini sebagai beban upah. Jika suatu mesin disumbangkan ke perusahaan dan meskipun aset akan dinyatakan pada nilai wajar, secara teoritis hal ini merupakan hal yang salah. Berdasarkan akuntansi biaya historis, bagi perusahaan, hal ini digunakan untuk mencatat suatu depresiasi dan terkadang suatu biaya bisa disebut juga sebagai expired cost, yang dimana expired cost adalah biaya yang sudah dialokasikan ke beban merupakan biaya yang sudah digunakan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Francisca Fresti. Selanjutnya saya akan membahas tentang LO2 mengenai expense recognition atau pengakuan beban. Setelah kita menentukan apakah arus keluar merupakan beban bagi perusahaan, langkah selanjutnya adalah memutuskan kapan beban harus diakui. Framework menetapkan dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83, yaitu sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika yang pertama, kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Untuk kriteria yang pertama, kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian. Pada kriteria yang pertama terdapat istilah prudence. Prudence adalah masuknya tingkatan kehati-hatian dalam pembuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang. Untuk kriteria yang kedua, item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan kehandalan. Ini memberikan kasus di mana perkiraan diperlukan. Misalnya beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu, atau penyisihan piutang tak tertagih. Tetapi bukti yang sesuai untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Dalam kerangka ayat 31 menunjukkan informasi yang handal adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bias serta dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili faithfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Di dalam pengakuan beban, kerangka menunjukkan bahwa beban harus diakui dalam laporan pendapatan ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan terkait dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Dalam paragraf 94 artinya, pada dasarnya pengakuan beban tersebut terjadi bersamaan dengan pengakuan peningkatan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, perubahan nilai aset menimbulkan beban penyusutan, amortisasi atau penurunan nilai. Selanjutnya LO3 mengenai expense measurement atau pengukuran beban. Pengukuran penambahan kewajiban dan depresiasi aset pada periode berjalan mungkin tampak sebagai tugas yang sederhana. Namun, kewajiban dapat meningkat karena akuisisi pada periode berjalan atas peralatan operasi utama dengan estimasi umur operasi selama beberapa tahun. IAS 16 atau AASB 116 Property Plant and Equity memungkinkan nilai aset yang dapat didepresiasi diukur dalam sejumlah cara setelah pengakuan dan untuk beberapa opsi penyusutan alternatif. Kriteria keputusan dimaksudkan untuk didukung oleh konsep akuntansi accrual yang mencocokkan biaya dengan pendapatan pada periode yang terkait. Kompleksitas proses ini dan kehancuran yang mendasari penerapan teknik alokasi dan pengukuran adalah masalah utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan fokus dari bagian mereka. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang allocation of expenses. Salah satu pendekatan untuk mengukur biaya adalah dengan mengalokasikannya pada periode yang terkait. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi accrual. Berdasarkan IASB atau ASB, Framework Recognizes, konsep matching dalam ayat 95 yang menyatakan beban diakui dalam laporan laba rugi atas hubungan langsung antara pendapatan dari item tertentu dari pendapatan. Proses pencocokan melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara simultan atau gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya, berbagai komponen biaya yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut. Selanjutnya, associating cause and effect. Menghubungkan sebab dan akibat mungkin sulit diterapkan dalam praktiknya. Salah satu alasannya adalah dalam praktiknya konsep biaya yang dilampirkan adalah dasar di mana aturan sebab akibat diuji. Menurut Patton dan Littleton, mengakui bahwa situasi tipikal seseorang tidak dapat menemukan dasar untuk biaya yang melekat. Akibatnya, akuntan tidak secara langsung mengaitkan biaya dengan pendapatan, tetapi menyesuaikan biaya dengan interval waktu. Asumsi dibuat bahwa biaya yang ditetapkan untuk suatu periode tertentu sebagai biaya pasti membantu menghasilkan pendapatan untuk periode tersebut. Selanjutnya, systematic and rational allocation. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi di mana manfaat ekonomi yang terkait dengan pos-pos ini adalah untuk konsumen yang berakhir. Prinsip pengalokasian biaya suatu aset ke periode sekarang dan masa depan dikenal baik dalam akuntansi. Proses pencocokan dimulai dengan mengaitkan pengeluaran dengan segmen waktu. Ketika ini tercapai, prosesnya dimulai dengan mengaitkan pengeluaran dengan segmen waktu. Jika hal ini dilakukan, jumlah biaya yang diasumsikan berkolerasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. Selanjutnya, dalam IAS 16 atau AASB 116, Property Plant and Equity mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Jadi, biaya penyusutan adalah contoh proses alokasi yang terkenal. Tetapi apa yang dimaksud dengan depresiasi? Jawaban yang khas adalah bahwa ini adalah prosedur di mana biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional ke periode di mana manfaat diharapkan akan diterima. Berdasarkan IAAS 16 atau AASB 116 paragraf 60 menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi di masa depan suatu aset diharapkan untuk dikonsumsi.
Di Amerika Serikat, Komite Terminologi melihat depresiasi sebagai habisnya kegunaan. Demikian pula istilah penurunan potensi layanan dari suatu aset dengan tepat menggambarkan depresiasi. Akuntan melihat aset tidak lancar jangka panjang sebagai kumpulan layanan masa depan yang menjadi lebih kecil karena yang pertama, faktor fisik seperti kausan akibat penggunaan. Yang kedua, faktor ekonomi seperti keusahaan. Nah, depresiasi adalah penurunan atau penurunan paket layanan itu. Bagaimana penurunan itu diukur? Akuntan telah memilih untuk menggunakan alokasi biaya. Sejumlah prosedur berbeda dapat diturunkan dari prinsip tersebut, tetapi selama rasional dan sistematis dianggap dapat diterima. Alokasi biaya adalah konsep pencocokan yang mengarah pada berbagai prosedur. Misalnya, untuk depresiasi, kita memiliki metode garis lurus, unit produksi, jumlah digit tahun, saldo berkurang, dan metode lainnya. Terus kemudian salah satu kelemahan dari alokasi biaya adalah bahwa hal itu bergantung pada perkiraan dan asumsi yang mungkin sewenang-wenang. Contoh alokasi sewenang-wenang dari biaya berdasarkan waktu adalah amortisasi goodwill. Sebelum adopsi standar IASB secara luas pada tahun 2005, banyak entitas mengotorisasi goodwill selama 20 tahun atau kurang. Seringkali dengan dasar garis lurus. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai, dan oleh karena itu tidak boleh diamortisasi. Sejak 1 Januari 2005, IFRS tidak mensyaratkan goodwill untuk diamortisasi, sehingga menghindari asumsi sewenang-wenang yang digunakan dalam proses amortisasi. IFRS 3 atau ASB 3 Business Combination paragraf 54 menyatakan bahwa setelah akuisisi, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis akan diukur pada harga perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian, proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak lagi diperlukan. Namun, entitas perlu menilai setiap tahun sejauh mana jika ada goodwill yang telah turun nilainya atau dikurangi nilainya, yang merupakan jenis estimasi lain. IFRS 2 atau AASB 2, Share Based Payment, mengharuskan perusahaan mencatat biaya sehubungan dengan semua remunerasi yang diberikan kepada karyawan, baik dalam bentuk uang tunai, aset lain, atau instrumen ekuitas entitas. Di sana, bentuk pembayaran berbasis saham diidentifikasi antara lain: 1. Pembayaran berbasis saham dengan menyelesaikan ekuitas. 2. Pembayaran tunai yang diselesaikan secara berbasis saham. 3. Transaksi lainnya. Immediate recognition. Prinsip terakhir untuk mengenali dan mengukur biaya ini dapat dipandang sebagai salah satu yang memperhitungkan semua kemungkinan yang tidak tercangkup oleh dua prinsip pertama. Demikian pula, pengeluaran penelitian segera diakui sebagai bahan berdasarkan IAS 38 atau AAS B138, aktiva tidak berwujud. Pembuat standar atau IASB dalam hal ini berpandang bahwa pengeluaran penelitian tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk suatu aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan tidak mungkin atau tidak dapat diukur dengan andal. Beban penurunan nilai adalah item lain yang didasari segera diakui, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, mungkin ikut pada persyaratan depresiasi atau amortisasi. Proses alokasi mungkin melibatkan kesalahan dalam penilaian atau nilai aset dapat dipengaruhi oleh kejadian tak terduga lainnya. Ketika jumlah aset terpulihkan dianggap kurang dari nilai tercatatnya, beban langsung diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan IAS 36 atau AASB 136, penurunan nilai aset. Dengan demikian, beban penurunan nilai timbul karena penurunan nilai aset sesuai dengan definisi frameworks.
Criticism of Allocation. Patton dan Littleton melengkapi kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Konsep pencocokan adalah salah satu fitur utama dalam kerangka ini. Patton dan Littleton mengaitkan pencocokan biaya terhadap pendapatan dengan gagasan tentang upaya mencocokkan dengan pencapaian. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya, aliran yang pasti berakhir di laporan laba rugi saat biaya berakhir. Menentukan besarnya biaya yang sudah kadaluarsa merupakan salah satu tugas utama akuntan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Spurs, proses pencocokan telah membuat neraca menjadi nomor 2 setelah laporan laba rugi. Hal ini berfungsi hanya sebagai gudang biaya yang belum kadaluarsa karena mereka menunggu waktu untuk berakhir pada laporan laba rugi masa depan. Pendekatan ini mengurangi kegunaan neraca untuk pengambilan keputusan pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuatan standar telah berfokus pada definisi dan kriteria pengakuan untuk aset dan kewajiban yang memastikan neraca tidak sekendaria dari laporan laba rugi. Ini juga dikritik oleh Thomas yang berpendapat bahwa banyak dari apa yang dilaporkan akuntan adalah omong kosong, karena informasi akuntansi sebagian besar didasarkan pada alokasi. Thomas berpendapat bahwa alokasi secara teoritis tidak dapat dibenarkan. Untuk dibenarkan terdapat 3 kriteria, yaitu additivity atau aditif. Keseluruhan harus sama dengan bagian-bagiannya. Jika alokasi dibuat dari total, partisi itu harus menghabiskan total, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, ketika jumlah yang dialokasikan dijumlahkan, totalnya sama seperti sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity atau ketidakjelasan. Metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik. Pilihan metode yang jelas harus dibuat. Cara pengalokasiannya harus jelas. Yang ketiga, defensibility atau pertahanan. Sekali metode alokasi dipilih, orang yang membuat pemilih harus mampu memberikan argumen konklusif untuk pilihannya dan mempertahankannya dari metode alternatif lain yang memungkinkan. Akuntan mempertahankan alokasi atas 2 alasan. Salah satu argumennya adalah bahwa input yang diberikan memberikan layanan pada periode saat ini dan masa mendatang, dan pola alokasi biaya mencerminkan biaya layanan yang diterima dalam periode tertentu. Argumen lainnya adalah bahwa data yang dialokasikan memiliki tujuan yang berguna karena pembaca laporan akuntansi termasuk data yang dialokasi menganggapnya berguna. Alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan diberikan kepada manajer di dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya jika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilapor, membantu mengurangi beberapa masalah pengendalian dan koordinasi yang muncul ketika manajer di dalam perusahaan diberi hak untuk membuat keputusan tertentu. Defense of allocation atau pertahanan alokasi. Eccles mendukung Thomas dengan mengatakan bahwa alokasi itu sewenang-wenang, tetapi hanya karena tujuan alokasi tidak dapat dipertahankan. Tujuan alokasi dalam akuntansi konvensional adalah untuk menentukan laba dengan proses pencocokan, khususnya dengan sebab dan akibat. Efektivitas pencocokan bergantung pada keberadaan hubungan sebab akibat yang unik dan dapat diidentifikasi antara biaya dan pendapatan. Namun, tujuan alokasi dapat diubah. Misalnya, dapat diubah menjadi laba periode tertentu adalah hasil dari perbedaan antara pendapatan yang diakui dan biaya yang dialokasikan ke periode tersebut berdasarkan amortisasi straight line selama bertahun-tahun. Ini mengubah proses keuntungan dari sebab dan akibat menjadi hubungan tertentu saja, straight line. Zimmerman telah menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk tujuan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dapat dibenarkan.
Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya mewakili biaya tertentu yang sulit diamati yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan diberikan kepada manajer di dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya jika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa masalah pengendalian dan koordinasi yang muncul ketika manajer di dalam perusahaan diberi hak untuk membuat keputusan tertentu. Challenges for accounting standard setters. Yang pertama ada matching. Bunyi dari theoretical framework untuk financial statement dapat berarti bahwa antara balance sheet, statement dari financial position, dan income statement mempresentasikan informasi dengan karakteristik dari kerelevansian dan representational faithfulness. Framework bertugas untuk menyediakan definisi dan kriteria pengakuan untuk meningkatkan konsistensi antara standar. Yang kedua ada konservatisme. Konsep matching membutuhkan penilaian yang baik dari keputusan dalam menentukan apakah nilai dari biaya dapat dijalankan untuk masa depan atau pada periode ini. Hal ini sangat penting untuk permintaan akuntan terhadap bukti objektif untuk pengakuan dari revenue. Tetapi terdapat kekurangan pada diskusi dari bukti objektif dihubungkan untuk pengakuan expense. Satu alasan untuk lebih kurang kebutuhan untuk bukti objektif dalam pengakuan expense dibanding dengan revenue adalah konvensi dari konservatisme. Konvensi memanggil untuk mencatat dari expense, losses, dan liabilities sesegera mungkin walaupun terdapat bukti yang lemah. Beberapa pendapat yang konservatisme didasarkan pada profitability dan reliability, kriteria yang terekspos dalam framework. Syarat yang memungkinkan berarti keadaan pada masa yang akan datang seperti pengkonfirman dari loss dan expense. Yang ketiga ada issues for auditors. Auditor menghadapi isu seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang tepat dari biaya. Berikut beberapa issues for auditor terkait expenses. Yang pertama ada praktek melebih-lebihkan biaya terkait dengan akuisisi dan restrukturisasi yang dikenal sebagai big bet, dan muncul praktis akuntansi Chokijer dengan memasukkan biaya untuk biaya masa depan dengan perusahaan yang diharapkan pada saat akuisisi. The practice of big bet and Chokijer accounting ini melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya untuk periode akuntansi. Yang kedua ada konsep-konsep seperti matching and conservatism tidak akan membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengurangi utilitas. Yang ketiga ada accounting estimates seperti penyisihan persediaan usang, jaminan, kerugian tuntutan hukum. Accounting estimates berarti perkiraan jumlah item dalam ketiadaan sarana yang tepat dalam measurement. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan oleh manajemen ketika estimates dan mempertimbangkan apakah ada bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Yang keempat, manajer memiliki insentif untuk mendistorsi pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.